Baik, hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kami persilakan kepada Saudara Tino, perwakilan dari Udami, untuk maju ke depan memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai doa pada hari ini, kita tenangkan hati kita sejenak. Kita mohon berkah kehadirat Dian Tuhan yang Maha Esa dipermuliakan. Puji dan syukur kepada Dian yang mana pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, kita bisa berkumpul bersama di kelenteng tercinta kita, TITB Bui Inkyong Madiun. Mohon berkatilah kami semua. Semoga acara seminar mengenai tradisi dan mitos dalam kebudayaan Tionghoa dapat berjalan dengan lancar, serta melalui acara ini kami semakin bertambah bijaksana dan membawa manfaat bagi kehidupan kami semua. Sembah dan sujud kehadirat Dian Tuhan yang Maha Esa. Kuat dan teguhkanlah kami, tidak berkeluh lutut kepada Dian dan tidak sesal menyalahkan kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus menuju maju ke tempat yang tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, yakin Dian Maha Pemberkah senantiasa pemilih, pembimbing dan penyerta kehidupan kami. Maha besar Dian kali semesta alam, Dian senantiasa melindungi kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Tino yang telah memimpin doa bersama. Baik, untuk acara selanjutnya, marilah sejenak kita dengarkan kata sambutan perwakilan dari tuan rumah, yaitu dari Ketua Tempat Ibadah Tridharma Inkyong Madiun kepada Bapak Iwan Budianto. Kami persilakan untuk maju ke depan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau.
Selamat pagi. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kita berhimpun di tempat gedung pertemuan Tridharma dalam suasana sukacita dan sehat walafiat. Pada pagi hari ini yang membahagiakan dan semoga senantiasa penuh berkah ini, saya selaku Ketua DPD Widya Madiun dan segenap pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Budi Tanuwibawa yang telah datang jauh dari Jakarta meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kita untuk mengisi acara seminar yang diadakan pada hari ini. Juga banyak terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya juga untuk hadir dan mencari tahu mengenai acara hari ini, yaitu tradisi dan budaya leluhur kita. Di era modern saat ini tentunya melestarikan tradisi dan budaya leluhur merupakan tantangan tersendiri, dan di tengah kemajuan teknologi saat ini, agama Buddha, Konghucu, dan Tao tentunya mempunyai peran dan tantangan tersendiri. Marilah kita bersama-sama memahami dan meresapi tradisi dan budaya yang sudah turun-temurun selama ratusan tahun telah dijaga oleh leluhur kita sehingga hingga saat ini. Demikian sambutan kata dari saya. Bila mana ada kata atau kalimat yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Budi Tanuwibawa dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang juga para panitia, yaitu Muda-Mudi DPD Widya yang sudah mengusahakan terwujudnya acara seminar hari ini. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Bapak Iwan Budianto selaku perwakilan dari tempat Bapak Tridharma Madiun yang memberikan kata sambutan untuk kita semua. Baik, sejenak kita akan masuk ke sesi acara, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya ingatkan, acara hari ini itu kita mau ngobrol. Jadi mungkin lebih tepatnya disebut sebagai kalau ngobrol dengan pelajaran itu bedanya. Kalau pelajaran itu cuma Anda sekalian yang duduk mendengarkan, tapi ngobrol itu ada. Jadi juga kami sangat mengharapkan keaktifan dari Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian untuk nanti bertanya. Tanya apapun boleh, termasuk sekarang ini kita kalau Bapak Ibu perhatikan banyak memakai warna merah, ya. Warna dominan itu merah. Kenapa di budaya Tionghoa dominannya merah? Dan merahnya itu adalah merah ya seperti ini. Kenapa kok bukan merah muda? Kenapa kok bukan merah muda? Apalagi kalau ditambahin hitam. Hitam bahasa Inggrisnya apa? Black. Merah muda bahasa Inggrisnya pink. Kalau digabung jadi satu, black pink. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan warna dominan dari budaya Tionghoa. Black pink itu adalah ya warnanya anak-anak muda sekarang, tapi bukan.
Yaitu nanti juga akan dijelaskan juga oleh Bapak Budi selaku narasumber kita. Kalau ngomong dari tadi kita sebut Bapak Budi terus ya kita nggak sabar menunggu ya. Daripada yang saya di sini ngomong aja. Oke, baik. Kami persilakan kepada narasumber kita. Ya, beliau adalah tamu yang datang dari nun jauh di sana. Ya, kemarin aja pesawatnya jam 7 baru mendarat, baru sampai di sini jam 10 malam. Ya, luar biasa. Ya, kita hargai pengorbanan beliau yang sudah hadir di sini. Sehingga beliau akan maju ke depan dan akan ditemani oleh Bapak Ketua, yaitu Bapak Iwan Budianto, dan juga akan ditemani oleh rekan saya selaku moderator, yaitu Lia, ya. Dan baik kita undang ketiganya untuk maju ke depan. Kami silakan boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, silakan Bapak Su, kalau saya boleh menyebutnya sebagai pihak akrab. Baik, silakan lewat ya sana bisa, lewat sini juga bisa. Baik, mic mungkin. Apakah mic-nya sudah siap? Ya. Baik, silakan sebelah sini. Bapak Budi sebelah sini. Anda sekalian berdua di tengah ya, Bapak Budi sebelah sini. Baik. Baik. Kami persilakan pada sahabat saya yang untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan pembicara kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Ketua Deden. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Lia Yunita Sari. Saya sebagai moderator hari ini untuk acara seminar tradisi dan mitos dalam kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai acara, saya boleh nggak minta satu aja? Mari kita bertepuk tangan yang meriah untuk acara hari ini. Baik, terima kasih. Kita akan segera mulai. Ya, dengan hari ini kita mempunyai narasumber yang sungguh luar biasa, banyak sekali prestasi, dan saya bingung kalau membaca biodata beliau ini. Mungkin satu hari itu nggak cukup, mungkin seminggu baru cukup. Satu tahun mungkin cukup. Belum cukup juga. Belum cukup. Maksudnya karya beliau. Ya, Beliau ini nggak cuma 1 tahun. karena dari tahun 2010 sampai sekarang beliau banyak sekali prestasinya dan banyak mengeluarkan 25 judul buku. Beliau adalah Bapak Budi S. Tanuwibowo. Lahir di Tegal 31 Maret 1960, memiliki 1 putri, kemudian lulusan dari S1 IPB dan S2 MMUI. Berarti beliau ini berusia 36 tahun. Selisih sedikit dengan saya. Nah, ya, beliau berusia 63 tahun. Dengan banyak sekali prestasi, 2010 merupakan pendiri dan ketua dari Kelenteng Kongmyong di Taman Mini Indonesia hingga sampai sekarang. Marilah kita sambut Bapak Budi S. Tanuwibowo. Maaf, ada kesalahan teknis.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Iwan, Ketua Renteng PIJ Ciong, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, segenap pengurus dan umat Renteng, serta seluruh hadirin, para sesepuh, para senior yang saya hormati. Salam kebangsaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan, Weite Tuntien. Sengaja saya menyampaikan ucapan salam standar yang sekarang sering diucapkan para pejabat resmi mulai dari Presiden sampai Menteri-Menteri untuk mengingatkan kita semua bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majmuk. Orang mengatakan agama di Indonesia ada 6. Itu yang sudah dilayani pemerintah. Faktanya di samping ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ada juga teman-teman kita warga negara Indonesia yang beragama Baha'i. Sikh juga ada, Yahudi juga ada, tahu apalagi, bahkan Sinto juga ada. Praktis di Indonesia itu ada 11 agama. Padahal di dunia hanya ada 13 yang diakui PBB, yang 2 adalah Judaism sama Zoroastrian. Di sini kebetulan belum ada, atau minimal saya belum pernah lihat. Di samping itu ada 400 lebih para penghayat kepercayaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau di Indonesia bergabung dalam MRKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Itu menggambarkan betapa bangsa ini bangsa yang sangat maju. Presiden dan para pemimpin juga selalu mengatakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai ribuan bahasa daerah dan 714 suku. Kalau saya nggak setuju. Kenapa? Karena setiap hari terjadi kawin-kawin antar suku. Antar mereka akan melahirkan suku baru, baik dalam pengertian genetik maupun dalam pengertian budaya. Jadi jumlah suku di Indonesia tidak terhitung, setiap hari akan bertambah. Itu harus menyadarkan kita bahwa pada akhirnya yang disebut bangsa Indonesia bukan lagi berdasar suku apa, bahasanya apa, tapi lebih pada jiwanya yang ada tidak. Itu yang lebih penting. Dan itulah yang harus kita tidak keluar kemudian apa, maknanya seperti apa, hidupnya seperti apa. Yang penting selama dia berkontribusi terhadap bangsa Indonesia, dialah warga negara Indonesia yang baik yang harus kita lakukan sama dalam segala hal. Nah, hari ini kita akan bicara soal tradisi mitos dalam kebudayaan Tionghoa. Harus diakui bahwa orang Tionghoa ini ada di Indonesia sudah lama sekali. Tidak ada seorang sejarawan pun yang bisa membuktikan kapan sudah ada di sini. Sekarang ini pengertian yang ada di dalam pikiran kita, orang Indonesia terutama yang ketika bayi kalau ditengkurupkan pantatnya hijau itu dari utara, dari Mongol. Dari suku apapun ketika bayi pantatnya hijau biru-biruan itu adalah orang Mongol. Kita semua orang Mongol kecuali saudara kita dari timur, Papua, Maluku itu rasnya beda. Tapi ada buku lain yang mengatakan bahwa orang Tionghoa asalnya dari Indonesia. Ada buku yang mengatakan itu, yang cerita pada saya adalah Profesor Dr. Jimli Asyidiki, Ketua MK pertama di Indonesia. Dia mengatakan baca buku ketika antara Asia Tenggara dengan daratan Asia itu menyatu sebelum ada pencairan es besar-besaran pada beberapa abad yang lalu. Banyak migrasi dari selatan ke utara. Padahal selama ini kita kenal dari utara ke selatan. Kalau ngomongin seperti ini, kita bukan dalam kapasitasnya, nggak mampu kita. Para ahli pun sedang mempelajari. Tapi intinya kita semua adalah saudara, seperti kata Konfusius di 4 penjuru lautan, semua manusia bersaudara. Dan itulah yang harus kita yakini
Karena bangsa ini, bangsa Indonesia bisa merdeka karena ada persatuan. Dan kalau ingin lestari persatuannya, ingin lestari kemerdekaannya dan kemudian berjaya, persatuan ini harus kita rawat, kita jaga selamanya. Dan itu membutuhkan kesadaran bagi kita semua. Itu sebagai pengantar, tapi saya akan mau masuk pada apa sih yang disebut tradisi. Tradisi adalah kebiasaan yang turun-menurun ratusan ribuan tahun yang diwariskan oleh para leluhur, para pendahulu yang tetap kita lakukan, tapi tentu yang baik. Tidak mungkin sesuatu yang kurang baik kemudian kita teruskan. Mitos itu apa? Mitos adalah segala sesuatu yang masih bercerita tentang sesuatu yang belum bisa diterima oleh nalar manusia sekarang. Tapi sebenarnya kalau ilmu pengetahuan itu akan lebih maju, akan terjawab. Sebagai contoh, ini masuk ke topik baru sedikit ya. Kalau pecun katanya telur itu begini. Jujur aja setiap hari telur juga begini. Asal telurnya segar. Saya waktu kecil, waktu SMP, saya lahir di Tegal tahun 7374. Pas pecun, orang-orang teman-teman saya tahu apa mendirikan telur. Terus saya bilang berarti kalau pecun bisa berdiri ya. Teman saya dari yang kedua siapa bisa. Saya taruhan tanah saya, ternyata bisa berdiri. Ya. Itu satu. Kenapa bisa berdiri kalau telur segar mengendap? Apalagi Indonesia ada di khatulistiwa setiap hari matahari itu terik di negara kita, maka mudah karena energinya besar. Beda dengan wilayah Tiongkok. Tiongkok itu kan ada di 23,5 derajat lintang utara, mataharinya itu kadang-kadang tidak di atas Tiongkok. Bahkan pada waktu ronde 22 Desember matahari ada di atas Australia sana. Tentu dingin. Mungkin kalau di sana tidak bisa berdiri, kalau di Indonesia mau berdiri terus. Nah kemudian yang kedua, yang simpel-simpel aja dulu. Kenapa kalau pas Imlek hujan? Imlek itu ilmiah. Leluhur kita yang hidup 2698 sampai 2596 sebelum Masehi, yang namanya Huangdi, Kaisar Kuning, bapak moyangnya orang Han, orang Tionghoa, itu adalah seorang astronom dan pencipta sawah. Dia seorang raja karena sebelumnya masyarakat itu hidupnya nomaden. Nah beliau membagi sawah menjadi 9. Ini saya kotaknya apa? Rantainya nggak kotak ya, bukan persegi panjang. 9 kotak. 9 kotak. Dan 8 kotak dibagikan untuk rakyat. Yang di tengah harus digarap bersama-sama. Dan itu untuk pajak. Jadi artinya negara memberikan 8 bidang tanah yang sama, 1 di tengah, yang 8 digarap oleh masing-masing keluarga, yang di tengah digarap bersama-sama, yang di tengah hasilnya untuk kerajaan semacam pajak. Tapi ketika terjadi pajak klik, hasil dari masing-masing sawah itu tidak berarti tabungan kerajaan diberikan untuk rakyatnya, untuk menolong. Jadi di sini apa? Sebuah pelajaran yang sangat filosofis bahwa rakyat harus diperlakukan adil, diberikan hak untuk hidup. Tapi rakyat juga harus peduli pada negara dengan membayar pajak. Namun ketika rakyat dalam kesusahan, raja tidak boleh semena-mena menaikkan pajak. Justru meringankan pajak dan bahkan memberikan subsidi. Antara adil dan peduli itu harus menjadi satu paket, tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Dalam ekonomi lesu, pajak harus diturunkan. Dalam ekonomi naik besar, rakyat harus peduli untuk membantu negaranya. Itulah ajaran luhur dari para nenek moyang kita. Kemudian tadi cerita bahwa dia seorang astronom, dia menempatkan waktu itu belum ada teropong, dia menempatkan orang di utara dan selatan, barat dan timur. Orang-orang itu menghitung matahari itu ada di mana, sehingga tercapailah satu kesimpulan bahwa matahari dilihat dari wilayah Tiongkok yang ada di utara khatulistiwa
pada tanggal 21 atau 22 Desember menurut kalender sekarang itu ada di titik yang paling selatan, sehingga masa siang di utara itu lebih pendek. Baru setelah esoknya matahari akan bergerak ke utara dan siangnya akan makin panjang, sehingga terciptalah satu kesimpulan bahwa 1 tahun bumi mengelilingi matahari 366. Itu kesimpulan pertama dari kitab Lici. Ya, ini saya bawa kitab ini. Ini ada banyak kitab ya. Ini ada Sijing dalam bahasa Indonesia semua ini. Ini cerita tentang puisi-puisi saja kuno yang berisi kearifan. Ya, kemudian ini ada Icing atau bahasa Hokkien yakin tentang kejadian alam semesta, The Book of Change. Kemudian ini ada Suking, kitab sejarah suci tentang raja-raja zaman dahulu di wilayah Tiongkok, sehingga generasi berikutnya bisa tahu mana yang baik untuk kita ambil. Kemudian ini ada Lici, tata cara sembahyang dari zaman kuno. Maka kalau baca ini, teman-teman dari Muslim, saya selalu mengatakan sembahyangnya sama. Cuma kalau di Islam korbannya adalah kambing dengan kerbau, di sini ada plus B2-nya. Jadi ada bedanya itu, ya, sana 2, sini 3. Tapi puasanya sama, korbannya sama, menyiapkan diri bebersih diri juga sama. Maka ketika kita mengadakan dialog Islam Konghucu selama 6 kali melibatkan tokoh seperti Pak Maruf Amin, Syekh Akhil Siro, Bin Samsudin, Iskandar, Pak Jimli Asyid Fikri, semua sepakat bahwa ternyata ada pemilikan yang sangat antara Islam dan Konghucu. Saya bercanda, bedanya cuma 2. B2 dengan Kitan. Konghucu Kitan. Mungkin berdialog aja. Jadi itu bedanya. Dan kalau tadi saya di ruangan pengurus ditanya oleh Pak Agung mana agama yang terbaik, saya cerita seperti ini. Ini ada satu gunung ya. Gunung ini punya penjuru timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Ada 8 agama katakanlah. Mulai dari Islam sampai Konghucu ditambah tahun, ditambah kepercayaan, naik dari arah yang berbeda. Ketika naik dari arah berbeda dan belum sampai puncak, tentu ceritanya beda-beda. Yang satu ketemu kambing, yang satu ketemu kuda, yang satu ketemu ular, yang satu ketemu gajah, yang satu ketemu harimau, ceritanya beda. Dan itulah sekarang yang terjadi di masyarakat kita yang menganggap bahwa ceritanya sendiri yang benar. Padahal mungkin ceritanya memang benar semua, cuma sudut pandangnya di arah yang ditempuh beda. Ketika sampai puncak, baru ternyata sama berdua ya. Celakanya kita itu jalannya pelan, nggak sampai puncak. Padahal orang Madiun kalau jalan cuwok-cuwok ya, seperti itu. Nah inilah yang harusnya menyadarkan kita bahwa perbedaan itu terjadi karena pemahaman kita belum dalam. Ketika sudah dalam, itu akan sampai pada puncaknya. Kembali ke bang kita ini, dia tahu bahwa 22 Desember matahari ada di selatan, maka di wilayah Tiongkok itu musim dingin. Dia tahu bahwa 21 Juni matahari di utara, masa musim panas, sembahyang Kuantian, sembahyang mensyukuri rahmat matahari yang begitu terik. Kemudian di situ Chuyeng, seorang pahlawan dari dinasti zaman dulu itu bunuh diri yang kemudian diperingati sebagai reksul. Nanti cerita panjangnya belakangan. Nah, dia tahu bahwa 21 Maret matahari ada di Khatulistiwa. Dia tahu 23 September juga ada di Khatulistiwa. Sehingga dia menghitung kalender pertama yang diciptakan waktu itu bukan Imlek, tapi Yanlek. Kalender yang berdasarkan edar bumi mengelilingi matahari 366 hari. Cuma tahun barunya ditetapkan kalau tanggalan sekarang sama dengan Masehi
atau 5 Februari. Apa itu 4 5 Februari? Kalau Bapak-Bapak hitung, dari 22 Desember sampai dengan 21 Maret, itu 44 harinya Pak jatuh di 4 Februari. Nah, itu dianggap jauh-jauh zaman dulu. 4 Februari itu musim sapi di Tiongkok. Di Indonesia, Januari Februari musim hujan. Jadi kalau kita di Indonesia pas hujan, ya memang begitu. Bukan ajaib, karena disetting. Memang musimnya di situ. Tapi sekarang kan bergeser karena cuaca rusak. Jadi tidak ada yang apa kalau rezeki enggak lah, kalau rezeki kalau jualan ada hujan maka enggak laku jualannya. Ya. Jadi semuanya ilmiah. Kenapa angpau harus genep katanya? Zaman dulu genep, sekarang pakainya WA, pakai apa? M-banking. Mendingan dikasih CPN 2, 100.000 sama ditransfer 3.150.000 suka mas. Itu hanya simbol-simbol orang Tionghoa, orang Jawa, orang segala macam itu selalu senang bicara dengan simbol-simbol. Kalau kedua itu didiam seperti itu. Kalau kue keranjang itu manis lengket supaya kekerabatan erat hidupnya manis terus. Itu adalah trik-trik pedagang sekarang kalau bikin rumah untuk orang-orang kematian kan ada helikopternya, ada HP-nya. Itu kepandaian orang bagaimana menangkap psikologi orang untuk diberefleksikan, untuk dijual dan mendapatkan keuntungan. Bahwa ada filosofinya iya, tapi ada yang otak-atik gatot, ada yang sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya nanti itu sebagai pengantar supaya bisa membangkitkan. Nanti saya tanya, saya jawab lebih detail. Ini hanya sebagai awal karena kalau saya ngecek terus mulus mungkin masih tahan dengkul ya. Terima kasih. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Budi. Beliau ini juga merupakan Ketua Umum Matakin Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Jadi kita semua yang hadir di sini ini sangat beruntung sekali karena jadwal beliau. Kalau saya dengar dan tahu kabarnya Pak, di mana saya di sini hari ini bisa di Solo, kemudian ke Purworejo, kemana sih sampai bingung Pak Budi. Bapak nggak capek ini Pak? Dan kemarin aja beliau ini habis menghadiri juga acara di Balai Sarbini, kemudian terbang dari Surabaya, kami jemput jam 7 malam sampai Madiun jam 10, dan nanti besok mau kemana lagi nih Pak? Besok ke Jakarta, kemudian ke Pelabuhan, tanggal 7 ke Semarang. Baik. Semoga ya jaga kesehatan ya Pak Budi. Ya. Baik. Sekarang mungkin kita akan, saya berusaha untuk sesi tanya jawab ini ya Pak ya, supaya biar nggak garing gitu Pak. Ya. Mungkin yang pertama Pak, kira-kira Pak, mengapa suku Tionghoa, sejarah Tionghoa yang masuk di Indonesia, ini kita bicara sejarah Tionghoa masuk di Indonesia ya Pak. Ada beberapa hal, mengapa suku Tionghoa tersebar sampai ke banyak daerah seperti ke Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Itu. Dan apa yang melatar belakangi persebaran Tionghoa sampai bisa masuk ke Indonesia, dan dampak yang ditimbulkan saat warga keturunan Tionghoa masuk di Indonesia. Baik, silakan Pak Budi. Saya mungkin akan mulai dari awal, kan sering ditanyakan kapan orang Tionghoa masuk di Indonesia. Tadi saya bercerita bahwa ada dua pendapat yang mengatakan bahwa orang itu dari utara ke selatan, ada yang juga mengatakan orang selatan justru yang ke utara. Kalau menurut sejarah
simpang siur. Kalau menurut sejarawan seperti Pak Yudi Wartanada, sekitar tahun 400-an Masehi kita sudah masuk. Tapi kalau kita lihat sejarah jalur sutra, di mana Tiongkok mulai membuka diri itu sejak zaman dinasti Han. Dinasti Han itu 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Itu akhir dinasti Han itu terkenal dengan cerita Sampok. Jadi kita sudah masuk, kalau itu benar menurut terbukanya jalur sutra, orang Tionghoa sudah 2250-an tahun yang lalu masuk ke Indonesia. Tapi bukti sejarah yang paling tua yang menandakan bahwa orang Tionghoa itu sudah masuk itu sebenarnya banyak. Uang-uang logam zaman dulu, keramik zaman dulu itu artinya sejak zaman prasejarah. Tapi kalau yang masih ada tahunnya, kalau itu tahunnya benar, bangunan paling tua itu Kelenteng Gresik. Saya sendiri belum ke sana, tahun 1153. Tapi kalau mau lebih eksak adalah 1415 Kelenteng Karang di Cirebon. Kelentengnya masih ada, itu menjadi kantor yang Hakim Kota Cirebon. Jadi minimal kalau itu yang dipercaya sudah 600 tahun, jauh lebih awal daripada Portugis pada 1511 atau lebih tua dari jelas dari Belanda maupun para pendatang yang lain. Jadi kita paling tua dan jejak sejarahnya begitu mendalam, menyangkut kepercayaan, adat istiadat, makanan, pakaian, dan kesenian serta yang lain-lain. Kenapa mereka keluar dari Tiongkok? Karena setiap kali Tiongkok ini negara yang syarat dengan peperangan. Dari satu dinasti ke dinasti lain itu selalu perang. Dinasti pertama itu dinasti Xia 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Kemudian dinasti Xia itu jatuh, muncul dinasti Shang 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Nah, diganti dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu siapa rajanya? Bukan orang Han, bukan orang Tionghoa, tapi orang Asia. Yang tadi dinasti Xia 2205, kaisarnya juga bukan orang Han, tapi orang Proto lain, nenek moyangnya bangsa Indonesia. Yang kaisarnya namanya Xia. Jadi kemudian tahun yang dinasti Zhou itu 1122 sampai tahun 256 diganti dinasti Qin Shi Huangdi. Setiap pergantian dinasti selalu terjadi pertempuran, pembunuhan besar-besaran, dan kalau di sana ada satu orang yang jaga musuh yang dibunuh bukan hanya orang itu tapi 7 keturunan di bawahnya. Udah perang menjadi susah, takut dibunuh, makanya banyak yang bergantungan ke bawah. Kalau warga Lim supaya karena Lim dianggap pengkhianat bisa dibabat semua, maka ganti harga. Dan selain dari itu banyak yang eksodus. Ya eksodus yang paling dekat ya ke Jepang, ya ke Korea, ya ke Indonesia. Dan sampai sekarang jumlah orang-orang Tionghoa yang masih ada di daerah Tionghoa itu paling besar di luar Tionghoa adalah di Indonesia. Konon ada yang mengatakan kalau politek cek hanya bilang 1 juta, 2 juta. Tapi waktu saya bertemu dengan Pak Taufik Kemas, suaminya Ibu Mega pada tahun 1998, saya main ke rumah beliau, terus kita ngobrol-ngobrol bagaimana peluang PDI menang atau tidak. Beliau optimis menang, saya tanya kenapa? Saya pasti menang karena 17% pasti XPNY yang pilih PDI 17%. Itu udah pasti pecah besar dari Bung Karno. Terus tambahan dari orang Tionghoa yang jumlahnya 7 juta. Pak Taufik 7 juta Pak, bukannya cuma 2 juta. Kamu dibohongi katanya 7 juta. Nah, kalau itu 7 juta pada tahun 98 sekarang ada 20 juta. Tapi yang jelas orang Tionghoa adalah suku nomor 4 setelah Jawa. Nomor 2 itu siapa tahu nggak? Kira-kira nomor 1 suku Jawa jumlahnya 2 itu. Ada yang bisa Jawa sudah interaksi
Ya. Ada yang mungkin para diri mau menjawab. Jadi di Indonesia itu yang terbanyak populasinya pertama suku Jawa, kemudian yang kedua suku Selatan. Nah? Bukan. Bukan. Nanti kalau benar kita akan kasih Coba hadiah. ini hadiahnya bukan sepeda, bukan sepuluh. Hah? Madura. Karena Jawa Timur itu antara Jawa dengan Madura itu campur-campur. Jadi kalau Indonesia Madura, belum yang eksodus kemana-mana. Yang ketiga baru Sunda, keempat Tionghoa. Jadi orang Tionghoa itu kalau disebut minoritas nggak tepat, karena jumlahnya nomor 4 dan tersebar merata di seluruh Indonesia. Bayangkan saja, agama Konghucu mengalami penekanan sudah 20 tahun lamanya, tapi di sensus penduduk meskipun hanya ada 1, ada di setiap wilayah. Bahkan di Kepulauan Seribu hanya ada 3 agama, Islam, Kristen, dan Konghucu. Nah kalau Konghucu kan 99% pasti. Jadi banyak. Nah kembali nyebarnya kemana-mana. Ya karena orang susah, di mana ada tempat dia akan ke situ. Jadi orang Tionghoa yang datang ke sini adalah orang yang dianggap pengkhianat oleh dinasti sebelumnya, musuh. Sebenarnya bukan pengkhianat sama pahlawan kan beda tipis. Dilihat dari siapa? Douwe Dekker adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Buat Belanda pengkhianat, ya kan? Itu kan sudut pandang saja. Dan yang kedua orang yang memang susah. Bahkan kalau kita masuk ke peristiwa 1740 di mana terjadi peristiwa Aceh, orang Tionghoa dibunuh Belanda ribuan sampai darahnya merah di Kali Angke, makanya Jakarta ada Kali Angke. Di Jakarta ada 2 yang pakai nama Angke, yang satu nggak enak Kali Angke karena dulu adalah merah karena darah, yang kedua restoran Angke yang enak sekali. Nah, di sana ternyata Belanda membunuh itu juga atas restu pemerintah dinasti Qing, hancur pada waktu itu. Akhirnya memberi restu karena itu kalian. Jadi sekarang, tapi kemudian menimbulkan terorisme yang besar. Ada 3 tokoh besar dari 3 atau 4 ya. Saya 3 dulu ya. 3 tokoh besar yang memimpin perlawanan di Angke itu lari. Yang satu lari menjadi perampok, namanya Kuelap. Dia seperti Robin Hood menggunakan kapal beroperasi di wilayah pantai barat Sumatera sampai ke utara Jawa. Kerjanya merampokin kapal-kapal VOC dan setiap hasil rampokannya dibagikan kepada penduduk di pesisir sehingga dia dipuja. Patungnya ada di sini, ada di Tegal, ada di mana-mana. Ada lagi Tan Panjen dan Likiat yang dilaksanakan itu yang bersama Amangkurat atau melawan Belanda dan menimbulkan perang besar yang hampir mengalahkan Belanda. Ya, itu bukti sejarah bahwa tokoh-tokoh Tionghoa zaman dulu sudah memang banyak yang membaur dan bersatu. Bahkan kalau tadi saya bicara genetik, tadi ngomong sama Pak Senaru tadi, ya. Menurut sumber BPS, sumber penduduk tahun 2010 menyebutkan jumlah suku bangsa 1.300. Nomor 1 suku Jawa, nomor 2 suku Sunda, baru nomor 3 baru Madura, Batak, nomor 2 Batak, nomor 5 baru suku Madura. Terima kasih Pak. Ya, itu data penduduk terakhir. Ya, BPS. BPS kan 2020 sudah ada lagi. Ya, itu 2020. Ya, pas. Ya karena data antara suku Jawa dan Madura itu bercampur-campur. Terima kasih. Campur-campur ya. Dan orang Tionghoa juga banyaknya yang mengaku Tionghoa, yang namanya dikaji. Tapi inilah kita sebenarnya sudah nggak bisa bicara suku. Kayak saya kalau pakai tulis
demo di depan KPU melawan waktu itu minta perwakilan Konghucu diterima Pak Rudin. Pak Rudin bilang, kamu siapa? Saya ketua umum rumah sakit. Kok jadi orang Batak kan? Seperti itu. Kemarin saya sama Bante Dayana itu. Bante Dayana itu tampangnya 100% Jawa Barat, itu bukan 100%. Jadi kita ini sudah tidak bisa lagi bicara suku. Makanya saya bilang, saya nggak setuju kalau suku di Indonesia itu 714. Suku di Indonesia tambah terus, baik pandang dari etnis maupun dari budaya maupun dari gen global. Jadi kita sekarang harus bicara Indonesia. Karena apa? Saya beruntung meskipun nggak punya uang, pernah berkeliling lebih dari 50 negara di dunia. Saya berani bersaksi bahwa ketika Tuhan mencipta Indonesia, Tuhan sudah ada. Ini bahasa puisi. Ketika Tuhan mencipta Indonesia, Tuhan sudah ada kita. Karena penciptaan Tuhan pada Indonesia, semua yang baik-baik ada di sini. Tanahnya yang indah, dan air lautnya luar biasa, mineral luar biasa, minyak habis, nikel, 7 tahun lagi habis, boksit dan seterusnya. Tapi yang kurang adalah disiplin dari kita. Nah ini yang harus dibangun. Maka sudah tidak ada saatnya lagi kita tidak mencintai diri kalau pengen negeri ini tetap berjaya di tahun 2040. Kenapa? Karena tantangannya menjadi paling gampang saja deh. 24% balita yang lahir stunting, artinya seperangkat. Kalau ibarat bangunan yang terpakaian, satunya keropos. Ini harus didukung oleh negara. Itu tanggung jawab kita bersama. Maka lewat forum-forum ini di samping apa saya mau hadirkan keren-keren. Satu, saya lihat keren-keren adalah salah satu potensi yang sangat baik untuk membangun bangsa, tapi kadernya kurang. Saya senang aja di sini melihat ternyata Madiun tidak kekurangan kader, masih sudah muda. Tapi di perspektif lain kurang. Dan yang kedua adalah kita harus ikut memilih saudara-saudara yang ada di sini. Yang kedua, teknologi begitu maju. Sekarang karena COVID banyak perusahaan bangkrut, banyak orang nganggur. Tapi yang nganggur itu banyak itu pendidikannya kurang. Ke depan, jangankan S1, dokter saja jangan nganggur. Saya kasih contoh, dokter 100, pinter-pinter semua, lulusnya kumlot. Ada satu orang yang tidak sekolah bisa menciptakan teknologi yang menggantikan nganggur. Sekarang program akunting sudah diganti komputer, operasi sudah diganti komputer, AI segala macam. Nanti yang nganggur orang-orang pinter. Dan kalau orang pinter nganggur, pasti tidak bisa disepelekan. Itu dari sekarang sudah. Nah, mitos-mitos yang masa lalu itu kita ambil syariatnya, kita ambil esensinya. Karena mitos itu diciptakan bukan untuk sesuatu yang jelek, tapi sesuatu yang baik. Bahwa segala sesuatu ada trennya. Contohlah, kita memuja Marco, ya, memuja Marco di sini. Apa yang membuat kedua Marco ini dipuja? Marco itu kan menyangka hidup 200 tahun sesudah mati. Dia kuburannya ada 2. Kuburan kepala dan kuburan badan, kan dipenggal. Nah, tapi kenapa kalau yang dipenggal dan secara terang-terang kok dihormati? Karena Marco itu satu, berbakti. Mulai dari berbakti pada kakak ipar, kakak angkat yang namanya Yupai, berbakti pada kerajaan Tuhan, juga berbakti pada nama baiknya, terus berbakti pada negara. Kemudian anti-swat, anti-korupsi. Disuap perempuan, disuap putra, disuap emas, disuap macam-macam, dia tolak dan dia angkat dan diserahkan kepada negeri tanpa dipotong satu pun. Dan dia secara terang-terang kita udah
udah sektor itu yang karena kalau dia tahu pokoknya dari mana, katanya di mana dia akan lari dengan dari lepas dari Solo. Terus ketika digoda perempuan sakit, semua dipatahkan. Jadi dia akan harta wanita. Maka dua-dua dipuja padahal di UPI-nya kerajaan dan dipuja. Cuma lihat itu masuk. Anaknya dari itu berulang kasih. Dia hidup dijamin dengan pisau. Dia begitu cinta pada orang tua, kasih sesamanya, berbakti dan senang berenang, pintar. Maka kemudian dia dianggap sebagai dewa untuk perlindungan buat orang-orang dari daerah kecil dan becok segala macam seperti itu. Jadi dunia harus belajar bahwa ternyata di balik apapun nilai-nilai yang baik itu selalu terjadi. Dan itulah yang harus kita tanamkan. Negeri ini membutuhkan contoh-contoh pikiran dan keahlian dari orang-orang yang mampu mengukur kebaikannya, menginspirasi orang lain. Begitu orang lain akan berat, tidak kerja kesatuan yang luar biasa. Karena apa? Karena tantangan kehidupan itu berat sekali. Kalau saya, Pak Iwan, Pak Agung, waktunya 13 tahun saya tahu, tapi pada beliau itu masih panjang. Jadi kita harus berpikir ke sana. Mungkin juga tidak ada yang terlalu jauh. Bapak, ada yang saya ingin tanyakan, tapi Bapak kita sudah pernah pergi 50 negara. Dan yang paling baik tetap Indonesia. Paling dicintai Indonesia. Boleh kita tepuk tangan buat Indonesia. Baik, rekan saya Ian, apakah sesi pertanyaan mau dibuka atau masih mau dilanjut? Kita buka aja ya, supaya, tapi sebentar. Sebelum kita melakukan sesi tanya jawab, izinkan saya bertanya Pak Budi. Yang saya dengar, Pak Budi ini sangat dekat sekali dengan salah satu presiden kita yang keempat, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, sebelum maupun sesudah beliau menjabat. Nah, kira-kira Pak, pada saat itu apa yang mendorong beliau untuk memperjuangkan tradisi Tionghoa sehingga kita bisa menikmati barongsai secara umum saat ini? Terima kasih Pak Budi, silakan. Ya, saya orang biasa, lahir dari keluarga biasa-biasa saja, tapi dalam hidupnya entah tidak direncanakan beruntung mengenal dan dikenal. Kalau mengenal semua orang mengenal, tapi dikenal oleh 4 presiden. Kalau dengan Pak Harto pernah ketemu 2 kali, tapi beliau nggak kenal saya. Tapi saya terkesan sekali dengan pertemuan dengan beliau, karena 1 jam kita berenang ngomong, tidak dipotong satu kata-kata pun. Pak Harto mempunyai kemampuan mendengar yang luar biasa. Waktu itu saya menjadi pemimpin proyek penerbitan Ensiklopedia Nasional Indonesia. Penerbit buku yang paling lengkap 18 jilid, dan itu adalah satu-satunya yang dimiliki Indonesia dan belum ada lagi. Ditulis oleh 400 tokoh besar yang Gus Dur, Cak Nur, kemudian ya segala bidang. Nah, disitulah awal pemulaan saya mengenal Gus Dur tahun 1900 kapan. Beliau masih bisa melihat. Kemudian karena saya kemudian dengan setelah sudah paham ini, saya beberapa kali menghadap, tapi beliau pasti tidak mengenal saya. Nah, ketika dikasih Gus Dur ini sering main. Kita bahkan saya sering menemani beliau di rumahnya di Ciganjur, di ruangan kamar tidurnya dan orang kadang-kadang menganggap saya akhirnya karena katanya mukanya mirip. Bahkan Gus Sinta sendiri ngomong kalau Pak Budi sama
Gus Dur sama Ali sejajaran pasti dianggap saudara semua. Nah, Gus Dur itu orang yang kalau membela apapun dia akan pasang badan, bukan sekedar di mulut, bukan sekedar wacana. Beliau tahu bahwa orang Tionghoa, khususnya yang beragama Konghucu, mengalami diskriminasi karena ada Impres 14 tahun 67 yang ditandatangani oleh pemerintah Orde Baru, yang isinya adalah membatasi ada kejadian agama budaya orang Tionghoa hanya di lingkup keluarga. Masih dari pemerintahan Pak Harto, dia bilang waktu itu udah bilang kita bikin yayasan, dan dibilang yayasan Nur Kebajikan. Nur itu melambangkan bahasa Islami cahaya, kebajikan itu kata asma, artinya cahaya kebajikan. Dan dia bilang kalau saya sudah serius membela Konghucu, maka saya akan angkat Pak Bon dan Gunawan untuk menjadi ketua. Sempat dalam perjuangan itu kami ketemu dengan ketua Konghucu dari Korea, namanya Choi Bunduk. Choi Bunduk ketemu Gus Dur bilang umat Konghucu di Indonesia minoritas jumlahnya, menjadi kewajiban saya untuk membela sebagai mayoritas. Tapi saya minta tolong kepada Tuhan, di Korea sana Konghucu banyak, Islam sedikit, tolong lakukan hal yang sama. Tapi sebelum Gus Dur ngomong begitu, Choi Bunduk sudah minta tolong dulu agar membantu perjuangan Konghucu. Gus Dur marah. Tuhan nggak perlu menyuruh saya, itu kewajiban saya. Itu kewajiban saya. Bahkan ketika pemerintahan Pak Habibie, Gus Dur bilang Konghucu itu game, dan dia di belakang. Katanya kamu masuk, saya di belakang aja. Tapi begitu ada konferensi pers di kantor PBNU yang belum sebanyak sekarang, beliau yang pasang badan dari matakin adalah mata. Kita tahu bahwa Gus Dur tidak bisa melihat karena mata bagi dia adalah sesuatu yang berharga, tapi dia mengatakan begitu. Dan setelah dia jadi presiden, dia diangkat menjadi presiden 20 Oktober 99, masih di bulan Oktober, saya pagi-pagi bersama dengan Pak Diki Irawan, tokoh guru dari Jawa Timur, bertandang di istana jam 4 pagi. Tanggalnya saya lupa, tapi bulan Oktober atau November awal tahun 99. Terus nggak ada rencana apa-apa, karena memang kita sering ke Ciganjur, sering guyonan, ngobrolin macam-macam, termasuk ngobrolin politik. Nah, ketika sampai di rel kereta dekat Istiqlal itu arah Pasar Baru, kalau buat orang yang di Jakarta tentu tahu jalan veteran, tiba-tiba saya nyetir kiri, saya ke kanan, bisa ngomong bareng, yuk kita usul naik, yuk usul naik, bisa bantu. Pakai bahasa teman-teman dari Katolik, penyelenggaraan ilahi. Begitu sampai ke ruangan jam 5 pagi sambil makan roti croissant kosong dari isinya, aku ngomong, Gus, mumpung sampean dari presiden, boleh dong sekali-sekali mengadakan Imlek nasional. Apa itu Imlek nasional? Imlek yang diadakan secara nasional, dihadiri sampean oleh presiden, Ibu Mega, dan para bangsa, duta besar, serta tokoh Tionghoa dan teman Konghucu dari seluruh Indonesia. Beliau nggak ngomong 2 kali. Terus, iya 2 kali. Saya mau Pak pandang-pandangan, Meyujian, masa tidak punya uang, uang kantor dari Jem. Wah, 1 kali aja Gus, kita kan bisa membayangkan biaya yang besar. Enggak, 2 kali. Saya argumen, Gus, teman-teman nyetir cuma sekali, waisakan cuma sekali teman-teman muda. Bahkan Kristen sama Katolik sekali loh, Natalan, Batonan, join. Kalau Islam banyak, jumlahnya besar. Konghucu sekali juga bisa 2 kali. Kamu panitia menurut saya, kamu ketua panitia Imlek Nasional Jakarta, Bingki ketua Kabupaten di Surabaya. Enggak bisa. Itu jam 5
5 pagi saya pulang, mandi, kantor. Saya waktu itu bekerja di Gramedia. Baru jam 8, telepon HP, saya udah punya HP yang berdiri sendiri, tapi simpan dulu. Yang kalau buat melempar ke anjing, terus dimarahin saya sama Mbak Rati. Bapak Ibu tentu masih ingat kan sekretaris Gus Dur yang cantik, yang kayak bule-bule, Mbak Rati Harjono namanya. Mas Budi, sampai kok egois bener? Egois apa Mbak? Yang lain 2 sekali kok sampai minta 2 kali. Oh itu mbahnya sendiri yang minta. Gitu. Buat saya sekali lebih baik. Enggak bisa, yuk ngomong sama mbahmu. Kalau mbahmu bilang 1 kali, saya sih nurut aja. Gus Dur nggak mau, tetap 2 kali. Dan waktu itu Imlek 17 Februari tahun 2000 di Balai Sudirman direncanakan, tapi sebelum itu izinnya tidak keluar karena ada Impres 467 yang melarang budaya Tionghoa agama Konghucu tidak boleh. Ada lagi saya pucuk-pucuk sendiri yang pagi-pagi. Gus, gak iso Gus. Kenapa? Ada ini. Ntar gampang gue cabut. Langsung dicabut sama beliau. Dan siapa yang memberikan rekomendasi secara hukum? Pak Yusril Isamahendra. Dia bikin konsepnya untuk menghapus. Kemudian Pak Bondan Gunawan, Pak Marsilang Simanjuta, Pak Johan Effendi, sampai satu lagi menseknya saya selalu lupa namanya. Beliau kemudian diundanglah para tokoh-tokoh agama, beliau tanda tangan di situ dan boleh diadakan. Terus masih pusing nih, cari uangnya bagaimana? Saya usulan Gus, meja ini boleh dijual enggak? Meja ini boleh dijual enggak? Maksudnya ya yang datang undangannya bayar. Nanti kalau lebih dananya untuk Aceh. Kita mau sumbang Aceh tadi, ya kan? Tionghoa, Konghucu, Islam, Aceh itu kan kontras. Kita buktikan bahwa kita nggak kontras tapi bersaudara. Boleh. Jual. Yang 1 meja itu zaman itu tahun 2050 juta. Yang kursi di sebelah Gus Dur 1 kursi 50 juta. Untung 2M. Untuk 2M kita sumbangkan semua ke pemerintah. Tapi waktu itu Aceh sudah ada dananya, akhirnya kita sumbangkan untuk Papua. Nah, itu pertama. Tapi pada waktu itu langsung datang Ibu Mega sebagai wakil presiden, Pak Amin Rais sebagai ketua MPR, Pak Fatani ketua DPR, duta besar macam-macam, termasuk Pak SBY sebagai Menteri Pertambangan dan Ibu Ani dan Pak SBY selama 15 kali Imlek baik sebagai Menteri maupun sebagai Presiden hadir terus. Jadi saya kenal baik dengan Bu Mega. Artinya kan waktu beliau juga kenal saya, jadi saya kenal baik sama Pak SBY dan termasuk juga dengan Pak Jokowi, karena dengan Pak Jokowi ini setiap tahun ada 3-4 kali pertemuan tokoh-tokoh agama. Jadi sekarang kondisi lebih baik, tapi yang masih memprihatinkan adalah kaderisasi, baik di organisasi Tionghoa maupun di organisasi yang lain. Kita kekurangan kader-kader yang mau maju dan saatnya orang-orang tua memberi kesempatan kepada yang muda didorong. Karena pemimpin yang baik tidak punya ambisi apapun untuk menjadi yang terbaik. Biarlah yang muda yang menggantikan terus lebih baik. Itu yang lebih penting. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi yang muda jangan takut berbuat kesalahan. Kesalahan itu biasa. Tapi kalau lebih dari 3 kali salah itu sini. Nah itu yang harus dilakukan. Salah itu biasa. Tapi kalau kesalahan yang tidak disengaja karena kurang pengetahuan, belajar. Jangan takut patah hati. Kalau takut patah hati gak pernah pacaran, gak pernah dapat jodoh. Biarin patah hati terus-terusan. Yang penting akhirnya dapat jodoh paling wahai. Ya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada Pak Budi. Nah, terima kasih. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami membuka kesempatan bagi yang mau bertanya, tapi sebelumnya ya supaya tidak kehilangan semangat nih. Jadi
nanti apabila ada pertanyaan setelah diberikan mic oleh panitia silakan berdiri. Nah kemudian sebelum menanyakan, tolong ada kata kunci opo, kuncinya opo, bukan ya Bapak Ibu, ini supaya lebih semangat ya. Karena dari tadi Pak Budi itu ya beberapa kali kita dengar menyisukan yang muda. Nah, maka ya nanti kata kuncinya ya kalau bilang semangat muda, jawabannya ayo. Jadi misalnya saya bertanya semangat muda, ayo. Kemudian ada dua Bapak Ibu, semangat muda, ayo. Indonesia Jaya. Lalu silakan memperkenalkan diri. Kita coba ya. Semangat muda, Indonesia. Oke, ya berikan tepuk tangan pada Anda sekalian. Baik, jadi kata kuncinya seperti itu. Ya, jadi kemudian setelah itu silakan memperkenalkan diri dari mana. Lalu silakan untuk bertanya. Baik, kesempatan kami buka. Baik, yang Om panitia minta tolong. Ini masih di bawah 65, masih pemuda Pak. Baik Pak, silakan berdiri. Kata kunci dulu Pak. Saya sudah 67 lebih. Semangat muda. Semangat muda, ayo Indonesia Jaya. Mata kiri, yes. Baik, terima kasih. Saya Titus Triwibowo dari Jaringan Kebudayaan Madiun. Selain itu saya juga presenter budaya di sebuah televisi swasta lokal Madiun Radar TV. Acara yang saya ampu adalah Jalan Budaya. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara di sini dan saya membayangkan bahwa Madiun ini adalah miniatur Indonesia. Kebetulan saya bersama dengan Pak Aris adalah wakil ketua dari Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia. Beliau, saya dan teman-teman berkecimpung di dalam dialog kebangsaan. Kalau di Jaringan Kebudayaan Madiun, kami sudah melakukan beberapa event, antara lain yang terakhir adalah sebuah karya tari kontemporer. Di situ kami ada pelatih tari ada, pemusik ada, sastrawan juga ada, dan yang kami ubah adalah Rahwayana. Kalau selama ini kita mengenal Ramayana, tokoh sentral adalah Rama, tapi dalam Rahwayana tokoh sentral adalah Rahwana yang begitu mencintai Sinta sampai segalanya habis. Itu juga dari sinopsis beberapa buku yang sudah dirupakan dalam bentuk sinopsis oleh Pak Arif. Saya senang melihat teman-teman muda-mudi dari mata kiri ini. Dari Wikiong Pak, Wikiong. Oh, dari Wikiong. Ya, alangkah bangganya ketika teman-teman mau bergabung dengan kami di Jaringan Kebudayaan Madiun, mungkin mengubah sebuah tari, gerak tari tentang kepahlawanan Cengho atau tadi tragedi Kali Angke. Ini selama ini masyarakat kita masih begitu awam, dan itu menjadi sebuah karya seni yang indah. Mungkin nanti Pak Aris bisa lebih banyak lagi mengenai. Dan untuk Matakin, saya baru pertama kali berinteraksi. Seminggu sebelumnya kami bersama NLKI, kalau selama ini dialog kebudayaan yang kan ampuh sudah mengundang beberapa narasumber dari Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan suatu saat dengan Matakin. Terima kasih, saya kira saja. Baik Pak, apakah ada boleh berikan tepuk tangan pada Bapak Harusan? Bapak mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Pertanyaannya lebih pada ini.
saya melihat di situ tentang tradisi dan mitos dari saudara Tionghoa yang di Indonesia, karena saya dari budaya dan tidak berkecimpung dengan teman-teman yang di bidang ini. Jadi antara lain seperti mitos-mitos apa yang bisa kami angkat sebagai sebuah kekayaan budaya di Indonesia ini. Itu, terima kasih. Baik, pertama saya Baik, mau dijawab terlebih dahulu atau saya Langsung terlebih dijawab. dahulu? Oh baik. Kita persilakan pada Bapak Guru Ya. untuk jawab terlebih dahulu. pertama saya mengapresiasi sebuah cerita Rahwayana ya, karena selama ini memang dikesankan bahwa Rahwana itu jahat, sedangkan si Rama itu sangat baik. Padahal di dalam cinta itu, meskipun dia seorang raksasa yang digambarkan sadis, menahan cinta sampai bertahun-tahun, tidak pernah melakukan hal yang tidak susila. Sementara suaminya sendiri meragukan cinta. Jadi sejarah itu jangan dilihat hitam putih. Seperti kita melihat cowok-cowok itu jahat, Wangkong itu baik, atau Pandawa itu baik, Kurawa itu jelek. Kemarin saya baru dapat pencerahan dari Pak Bante Panyawaro. Ternyata Pandawa itu berasal dari ras Arya, orang Jerman Utara yang turun berkawin dengan orang orang India, dan justru penduduk aslinya itu adalah si Rahwana itu, si Astina itu, sehingga malah yang sebenarnya menganeksasi itu Pandawa ya, dari versi yang lain. Jadi yin dan yang selalu ada. Kita sudah mendapat mitos atau ilmu atau filosofi nomor satu adalah yin yang, Pak. Orang Tionghoa itu percaya bahwa tidak ada kebenaran mutlak maupun kesalahan mutlak. Semua orang sebaik apapun ada cacatnya, sejelek apapun orang ada baiknya. Orang jahat sekalipun kalau di jalanan melihat bayi yang tergeletak, dia akan tergerak kemanusiaannya. Jadi di sini kita tidak boleh menjudge seseorang langsung, lu mah jahat, lu mah baik. Tidak, manusia itu situasional, tergantung pada keadaan. Tapi orang yang baik bukan orang yang tidak, bukan yang namanya orang baik, bukan orang yang dicintai semua orang, tapi juga dibenci oleh sebagian orang. Kalau ada orang yang dicintai semua orang, itu bukan orang baik. Contohlah, namanya Dennis, Lia, dua orang ini bermusuhan. Tapi saya diterima Dennis dengan baik, saya diterima Lia dengan baik. Saya bukan orang baik. Pasti ketika saya bicara sama Dennis, saya jelekin dia. Senang kan? Begitu bicara ke dia, saya jelekin dia. Orang yang kalau bahasa Jawanya apa, tumbak cucuan gitu ya. Seperti itu. Jadi orang yang baik itu orang yang pegang prinsip. Contoh orang baik mulai dari Lao Tse, Siddhartha, Konghucu, Yesus, Muhammad. Kalau orang baik itu definisi semua orang, beliau semua orang itu, para nabi itu hidupnya tidak punya musuh. Nabi Muhammad sampai berperang, artinya dia juga dibenci oleh musuh-musuhnya. Konghucu sampai terlunta-lunta 13 tahun. Buddha dimusuhi oleh Dewa Datta, adik ipar, kakak iparnya sendiri. Yesus sampai mati disalib. Jadi kalau kita baik, kita harus menegaskan aturan yang baik, kita harus memegang role yang baik. Maka ketika kita menegakkan kebaikan, pasti dimusuhi oleh yang jahat. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang dicintai sebagian besar orang, tapi juga dibenci oleh orang lain. Dan juga boleh baperan. Jadi kalau para saudara di sini ada yang nggak suka, janganlah. Karena resep di dunia, Pak, ini bukan mitos ya, Pak. Belajar dan selalu dilatih. Tidakkah itu menyenangkan? Meritokrasi, kapabilitas, kemampuan itu ditingkatkan. Kemudian kawan-kawan datang dari jauh harus
sambut dengan gembira, relasi harus dibangun. Dan yang ketiga, tidak boleh baperan. Kita harus punya sikap itu, baru bangsa ini bisa maju. Tapi kalau bangsa ini kelebihan dalam mengambil dosis agama, semuanya diserahkan pada Tuhan, Tuhan langsung akan menjawab begini, kamu sudah dikasih akal budi, kenapa nggak digunakan? Kalau semua doa bisa terwujud, Pak, sepak bola lawan Brasil nggak usah berlatih doa terus. Ini yang salah kita menginterpretasi agama. Kita jadikan agama itu sesuatu yang seakan-akan tidak bisa ditentang, makanya kita pahami keliru. Nah ini yang harus tadi revolusi budaya itu harus dibangkitkan agar kita bisa menggarap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ibarat suka manis, kalau kecapnya berlebihan, makanan itu nggak enak. Ibarat suka asin, dikasih garam terus nggak enak. Pas, hidup itu harus pas. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak Budi. Baik, masih ada berapa? Satu pertanyaan lagi ya, boleh ya? Ya, kita berikan satu pertanyaan lagi ya. Boleh satu pertanyaan. Baik, sebelah situ ya. Baik, tolong Bapak kata kunci. Semangat muda, Ayo, Indonesia. Jaya. Selamat siang Pak Budi. Perkenalkan saya Pun Tani Harga dari Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Indonesia Kota Madiun. Yang ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan Pak Budi. Yang pertama, saya ini dari dulu sembahyang di kelenteng. Cuma saya masih bingung. Perbedaan antara agama saya ini Konghucu atau Tao. Saya biasa sembahyang di Banco, Makwatin, dan lain-lain. Perbedaan antara Konghucu dan Tao ini, saya sebenarnya aslinya agama apa ya? Saya biasa cekbeng, saya biasa sembahyang rebutan. Ada yang bilang itu agamanya Tao, ada yang bilang itu agamanya Konghucu. Sementara di Indonesia yang diakui kan cuma Konghucu. Itu pun baru. Di KTP saya aja masih muda, karena dulu kan belum Konghucu belum dinyatakan sebagai agama, saya belum merubahnya itu. Itu tolong dijelaskan Pak. Yang kedua, kenapa di Madiun saya kebetulan sering ada kegiatan maisok Pak. Saya perhatikan pendeta Konghucu di Madiun ini dan Ngawi sekitarnya kayaknya belum ada. Kemana saya nggak jelas. Kenapa di Madiun belum ada pendeta Konghucu Pak? Yang biasanya garakan untuk kematian gitu kan, apa caimah atau apa kalau saya lupa ya. Itu Pak, kenapa belum ada pendeta di Konghucu di Madiun? Saya pernah maisok di Ngawi, pernah ketemu pendeta malah dari Solo. Pendeta siapa saya lupa. Haji Chandra. Betul. Nah itu saya kenapa ya kok di Madiun belum ada ya? Padahal banyak umat Konghucu di Madiun. Kasihan kan kalau meninggal nggak ada yang sembahyangnya. Nanti masuknya salah kapling ya. Nah, takutnya kan khawatirnya saya salah kapling nanti Pak. Bahkan ada beberapa yang malah di orang Konghucu yang udah ada Katolik atau Kristen di sembahyangnya dengan cara dikristenkan. Demikian Pak. Yang ketiga yang terakhir ini pertanyaan saya mengenai saya mau nanya tentang mitos atau fakta Pak. Kebetulan leluhur saya kan dimakamkan, saya orang Lampung Pak. Dimakamkan di Lampung. Leluhur saya ada Lampung Pak, Bandar Lampung. Itu ada kuburan leluhur kita, ada berapa kuburan, udah sekian puluh tahun. Karena ada mitos, kita warga itu udah banyak di seluruh daerah Indonesia Pak. Kayak di Madiun, anak-anaknya ada yang di Australia dan lain sebagainya. Tiap tahun kita harus camping Pak ke Lampung Pak. Karena sudah berapa puluh tahun, berapa saudara itu bagaimana dibongkar saja dan kremasi saja. Sedangkan ada mitos kan nggak boleh Pak bongkar pompai. Takut katanya kalau dibongkar, dikremasi akan berakibat demikian. Mitos atau fakta itu Pak? Itu
Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Jawab. Pertama, saya senang sekali karena kebetulan saya memang orang yang banyak punya organisasi. Salah satunya saya zaman Pak Teddy Yusuf menjadi penasehat di PSMBI. Kemudian ketika Pak Teddy Yusuf diganti oleh Pak Rahmat, saya menjadi ketua kehormatan. Ketika diganti Pak David Herman Jaya, saya menjadi ketua kehormatan senior. Terus setelah diganti Pak Widianto, saya jadi penasihat senior. Tapi saya memang aktifnya di INTI. Saya di INTI itu sampai 2005 penasehat, 2005 sampai 2009, 2009 sampai 2013, 2013 sampai 2012 sekjen. Kemudian 2017 sampai 2021 saya wakil ketua umum, sekarang menjadi ketua Dewan Pakar. Ya. Jadi saya juga di Federasi Olahraga Barongsai, ketua harian, tapi sudah pensiun, ketuanya Pak Dahlan Iskan waktu itu. Nah saya juga cerita ini sekaligus nawarin ya, saya juga sekarang ketua umum Yayasan Prana Indonesia, mengajarkan penyembuhan prana. Kalau teman-teman di Madiun mau mengadakan, mau senang penyembuhan gratis, bisa saya undang di sini orang-orang pelatihnya. Juga catur siangci, catur gajah. Ya kalau pengen belajar catur gajah, kita bisa datangkan sehingga kegiatan kelenteng itu semakin banyak. Kelenteng bukan hanya menjadi rumah ibadah bagi pemeluk agamanya, tapi juga menjadi rumah budaya bagi seluruh warga bangsa, rumah kebersamaan bagi semua orang, sehingga yang namanya masjid, kelenteng, gereja, kuil, pura, wihara yang dalam sebulan hanya dipakai berapa hari, sisa harinya digunakan untuk kebersamaan, buat ruang budaya. Tadi ada tawaran segala itu lebih baik. Nah, soal tadi beda antara Konghucu dengan Tao dengan Buddha. Agama Konghucu bukan agama yang diakui, itu perlu diluruskan. Islam pun bukan agama yang diakui, Kristen pun bukan, Katolik bukan, Buddha bukan, Hindu bukan. Agama lebih tua dari negara. Jadi negara tidak punya hak untuk mengakui sebuah ajaran agama atau tidak. Adanya dilayani. Nah, Konghucu itu dilayani bukan sejak Gus Dur kemarin, bukan. Ketika Indonesia baru merdeka 10 bulan, tepatnya pada 18 Juni tahun 1946, Presiden pertama kita, Bung Karno, menuliskan 4 hari libur buat orang Konghucu, orang Tionghoa. Orang Tionghoa sama orang Konghucu dianggap sama, karena pada waktu itu orang Tionghoa ya Konghucu mayoritas. Nah, di situ ada 4 hari libur, yaitu Imlek, Cengbeng, Qingming, kemudian hari lahirnya Konghucu, tanggalnya 27 bulan 8 tahun 551, makanya nomor telepon saya itu. Ya. Kemudian hari wafatnya Konghucu 1802 479, itu diperingati libur kita. Bahkan pegawai negeri juga libur setengah hari, libur fakultatif 4 hari libur. Nah, kata saya selama sekolah, umur SMP sama SMA, saya sekolah di sekolah negeri, pelajarannya Konghucu agamanya. Guru saya masih hidup, salah satunya Ibu Titis Triwati yang ada di Blitar. Nah, kemudian KTP saya pertama, saya kelahiran tahun 60, 31 Maret tahun 1977, KTP saya pertama Konghucu. Kalau nggak percaya, cari KTP Papa, Kong yang masih ada di arsip, pasti Konghucu. Jadi tidak benar bahwa Konghucu ada sejak Gus Dur, enggak. Cuma ketika tahun 67 keluar Impres 1467 yang membatasi adat istiadat, agama, budaya, dan kepercayaan orang Cina. Tidak boleh dirayakan di tempat terbuka, tapi tidak disebut Konghucu, tidak disebut Tao, hanya kepercayaan orang Cina. Dan itu tidak berimbas pada Konghucu. Karena apa?
Buktinya tahun 77 KTP saya masih Konghucu, padahal larangannya tahun 67. Buktinya saya masih sekolah Konghucu tahun 73 sampai 78. Buktinya Pak Harto tahun 67 memberikan sambutan pada tahun 69 memberi sambutan kan tulis pada Munas Matakin. Buktinya tahun 74 Matakin mendapat tempat untuk pendidikan kelenteng di taman ini. Tapi karena kita yang terlalu lama akhirnya dicabut. Baru berdiri lagi tanggal 23 Desember tahun 2010. Nah, jadi nggak dilarang, cuma dibatasi. Baru tahun 78 ketika Menteri Dalam Negerinya namanya Amir Mahmud keluar instruksi bahwa KTP hanya ada 5 agama, Konghucunya dicoret. Sejak saat itu KTP Konghucu nggak boleh, menikah secara Konghucu nggak boleh, pelajaran di sekolah Konghucu nggak boleh, kelenteng pun dilarang. Waktu Impres 46 dikeluarkan, itu saran dari si pembuat surat itu, kelenteng itu bumi hanguskan. Kenapa? Tujuannya agar menyatu, karena dianggap kelenteng agama Konghucu tahu Pak Presiden itu menghambat pembauran, maka harus dibumi hanguskan. Untuk Pak Hartonya masih baik. Pak Hartonya bilang, ini kalau kelenteng dibakar, lantas sahabat saya Umlin kerja di mana? Sebayang di mana? Itu. Saya nggak usah cerita siapa yang usul itu. Ya. Saya udah cerita sama beliau, nanti bisik-bisik aja. Seperti itu. Nah, akibat kelenteng tidak boleh diperbaiki, bahkan harus dihancurkan. Tujuannya agar rusak dan hancur sendiri. Ibaratnya kalau kita mau makan sabu-sabu, udangnya hidup, kalau udang hidup dicelupin kan dosa, udang biarin mati aja dulu, baru kita celupin gitu loh. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Para tokoh-tokoh kita demi untuk menyelamatkan kelenteng digabungkanlah ke dalam yang sekarang disebut sebagai wihara. Sehingga kelenteng banyak diganti nama menjadi wihara. Nah, karena memang orang Tionghoa dari Solo sering menganut agama itu, buat orang Tionghoa itu terserah agama utamanya bukan itu, kesejahteraan. Jadi semuanya diadopsi. Bahkan teman saya agamanya 6-6-nya dirangkep. Ini baru 3. Di kelenteng itu sebenarnya 4, karena ada kepercayaan rakyat juga. Jadi harusnya catur dharma. Nah, itu akhirnya kita nggak langsung bisa membedakan mana yang Konghucu, mana yang Buddha, mana yang Tao, mana yang percaya rakyat. Sekarang kita bicara Sinbengnya saja dulu. Kalau Sinbengnya itu Konghucu, jelas Konghucu. Sinbengnya Tasen Lojin, jelas itu Tao. Kalau Sinbengnya itu Buddha, itu jelas Siddhartha itu jelas Buddha. Kalau Wan Yin itu 3-3-nya. Karena Wan Yin ini ada 3 versi. Versi Awalogiswara, ada versi Putri zaman dinasti Miao yang lebih tua, dan ada juga yang merupakan spirit yang dipercaya oleh orang Tionghoa. Kalau Futa Johnson jelas itu Konghucu karena ada kitab. Kalau yang lain tidak ada di kitabnya, ada di kitabnya malaikat Budi. Kalau Konghucu istilahnya bukan dewa tapi malaikat. Kalau Xiantan itu ada malaikat bintang utara. Kalau Wan Kong jelas karena dia baca Cuci. Konteks Sun Hong juga, Mak Cho itu anak berbakti, tapi juga diakui Tao, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau ajarannya, kalau Buddha jelas Dhammapada Tripitaka. Tujuan hidup Buddha lepaskan dari tanha. Hidup itu adalah penderitaan. Agar kita tidak menderitakan, hapus keinginan, tapi hapus keinginan kan mana mungkin. Ketika kita mau menghapus keinginan, sebuah keinginan. Jadi sebenarnya harus kurangi keinginan. Seperti Hindu juga percaya karma. Bahwa hidup itu kan ada timbal lahir. Kalau Lao Tse fokus pada pembinaan diri manusia dan penyatuan dengan alam. Kitabnya Tao Te Ching. Nah, mengenai Lao Tse ini ada 3 versi. Ada yang menyatakan yang umurnya lebih tua kira-kira 50 tahun dari Konghucu. Tapi kalau lihat hurufnya, Tao Te Ching itu lebih muda dari Konghucu. Artinya 300 tahun kemudian. Sedangkan kalau Konghucu
Jangan dianggap bahwa agama Konghucu itu hanya Konghucu saja, tapi harus dari Usi, Nua, Senung, Wangti, Lecu. Ada 30 nabi yang dipercaya oleh Hujau, 5 diantaranya perempuan. Jadi satu-satunya agama yang ada nabi perempuannya Konghucu, Pak. Nabinya bukan perempuan, itu bukan aksesoris, tapi fokus. Yang namanya Leju itu menemukan pakaian, cara berpakaian. Laki-laki itu yang kiri atasnya, kalau perempuan yang kanan atas. Sutra itu yang perempuan. Konghucu itu dididik oleh perempuan. Jadi perempuan ibu itu dengan posisinya sangat tinggi. Kita harus hormati itu. Jadi perempuan harus bangkit. Dunia akan maju kalau perempuan dan pemudanya kuat. Saya selalu bayangkan seperti kepiting. Yang laki-laki itu seperti padatnya itu yang lagi telurnya, tapi yang nyapit itu perempuan dengan pemuda. Jadi kalau BI mau maju, dua sayap ini harus dihidupkan, perempuan dan pemuda. Kita yang tua-tua saatnya lipas-lipas, Pak. Ini harus bangkit. Nah, soal mana yang dipercaya, semua pribadi punya hak. Agama tidak boleh dilarang oleh siapapun, termasuk oleh negara. Nggak punya hak negara untuk mengatur, negara nggak punya hak untuk mengatur agama rakyatnya atau urusan ranjang rakyatnya. Itu urusan pribadi. Ya. Tapi kita nggak usah bingung. Nanti saya menjadi insan yang pegangannya apa? UUD 45 atau kitab suci? Tergantung. Kalau urusan negara pegangannya tentu Undang-Undang Dasar 45, hubungan sama orang Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau kita urusan agama kita suci. Kalau di rumah peraturan rumah tangga, kalau di perusahaan peraturan perusahaan. Jangan di perusahaan pakai Undang-Undang Dasar atau pakai Pancasila, pakai agama ya nggak cocok. Ketika arisan ibu-ibu RT ya aturannya aturan arisan seperti itu. Terserah kita. Jangan dikekang oleh siapapun. Yang penting agama itu untuk kebaikan. Agama untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Agama hadir agar manusia hidup lurus sesuai jalan ketuhanan. Agama itu butuh manusia. Kalau nggak ada manusia, agama buat apa? Ya seperti itu. Jadi sepenuhnya saya nggak pernah memaksa karena saya sendiri pernah mengalami 8 agama. Dan kesimpulannya itu seperti kita mau makan apa kali ini senang pecel, besok senang apa gitu. Tapi bukan berarti keras itu ya, artinya itu bahwa itu sepenuhnya hak kita. Bahkan orang tua pun nggak boleh. Ada undang-undang nomor 16/18 dari PBB yang menjamin bahwa kebebasan beragama itu milik pribadi. Nanti saya diminta bicara di tanggal 29 merupakan KSP, Kementerian Agama sama Kementerian Luar Negeri soal itu. Kemudian soal tadi bagaimana apakah itu berbahaya memindah bulan gitu ya. Di dunia itu ada yang namanya energi. Kenapa Kim Sin itu berkuat? Karena semua orang mendoakan, energinya kumpul di situ. Jadi kalau energi itu ada dan kita serta-merta mengusirnya begitu saja itu pasti punya dampak. Makanya kalau kepercayaan kalau lagi istrinya hamil jangan bunuh binatang. Ketika binatang yang dibunuh, jangankan binatang pohon ditebang, difoto itu keluar auranya. Auranya marah. Jadi ketika energi itu keluar marah, kena ke kita, yang paling lemah kan janin. Jadi kalau energi yang sudah besar didoakan semua orang, roh itu punya nyawa, punya kekuatan, itu diperbuat yang nggak baik, pasti ada efeknya. Nah, konsep kematian itu begini. Manusia meninggal, apakah dia jahat atau baik, jinya atau rohnya itu simbolnya yang plus langsung balik ke Tuhan. Ini konsep Konghucu, Pak. Jadi balik ke Tuhan, nggak peduli dia jahat nggak, pasti balik ke Tuhan. Tapi pokoknya yin-yinnya, negatif-negatifnya, im-imnya itu balik ke bumi, badan, raga.
entah itu dikremasi, entah itu dikubur, entah itu ditenggelamkan ke laut, pasti ke bumi. Tapi yang namanya yin yang negatif positif pun dan yang yin ling itu belum balik dan belum ke bumi. Itu terjemahannya agak susah. Apakah arwah penasaran dengan nyawa? Ada yang bilang lagi itu keinginan. Jadi ketika seseorang hidupnya nggak baik, jahat sama orang, atau keinginannya banyak yang belum tercapai, antara ling dan bumi nggak menyatu. Ling dan nggak menyatu, maka dialah yang kemudian menjadi arwah kekayaan. Tapi kalau menyatu, yang positifnya balik ke Tuhan, yang negatifnya balik ke bumi, selesai. Nah, tujuan agama itu ada 3 dalam agama Konghucu. Yang pertama, menjadi manusia cincin, manusia yang beriman, artinya jalan lurus, tidak bertentangan dengan ajaran ketuhanan, ajaran agama apapun. Dan yang kedua, berbudi pekerti luhur, sopan santun, berbakti, rendah hati, setia, tahu malu, dapat dipercaya. Nah, itu satu, menjadi manusia yang dipercaya baik oleh Tuhan maupun orang tua maupun keluarga, sahabat maupun ini. Yang kedua, menyatunya ling dan bulan. Orang yang jahat tidak nyatu. Tapi apakah punya kesempatan untuk nyatu? Punya. Kalau dia punya anak-anak yang berbakti, dosa orang tua bisa diampuni karena kebaikan anaknya. Islam saya pikir sama seperti itu. Itu akan menyatu. Jadi kalau anak-anaknya baik, akan menyatu. Kalau kebajikannya cukup, langsung balik ke Tuhan. Ya. Yang ketiga, bagaimana menciptakan keharmonisan agung. Bumi ini bukan milik agama tertentu, bukan milik suku tertentu, milik kita bersama. Bila kita ingin hidup bersama secara baik, maka nomor satu, jagalah keadilan. Karena bila ada keadilan, tidak ada persoalan perselisihan. Bila ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan. Bila ada keadilan, tidak ada persoalan persatuan. Yang kedua, harus tempo saliro, saling menenggak, saling bersifati, ya gotong royong segala macam. Dan maju harus bersama. Apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan diberikan pada orang lain, jangan dibalik ya. Apa yang baik buat kita kasih orang lain. Itu mengakibatkan agamaku baik, kamu takut, walaupun dipaksa, itu nggak baik. Tapi kalau saya nggak suka diagamakan oleh agama lain, saya nggak akan mengagamakan orang lain. Beda loh. Ya, saya suka bawang putih, Dennis nggak suka. Enak Dennis kamu makan, saya paksa, udah gitu. Tapi kalau saya nggak suka, Dennis suka, saya nggak kasih dia kan nggak apa-apa, dia bisa beli sendiri. Beda prinsipnya. Tapi kalau kita ingin tegak, kita ingin maju, bantulah orang lain maju. Jadi seperti multi level. Kalau seorang upline pengen maju, downline-nya harus maju, baru dia kesundul maju. Itu prinsip dasarnya. Yang terakhir apa tadi? Oh, Pelayanan. nah itu gini. Ketika Konghucu dilarang, itu Jawa itu paling ancur-ancuran, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tahun 71 jumlah umat Konghucu paling besar Jawa Timur. Nomor 2 Riau, 3 Jawa Tengah. Sekarang jumlah umat Konghucu nomor 1 Bangka Belitung. Makanya kita lagi membangun sekolah tinggi agama Konghucu di Bangka Belitung. Jadi waktu Imlek pas Covid tahun 2020, saya menghadap Pak Jokowi di Istana Bogor. Saya ceritakan soal kondisi Konghucu. Saya minta 6 hal, salah satunya minta soal sekolah tinggi. Karena kalau sekolah tinggi kita yang bangun itu susah, karena kan kita belum punya S2 Konghucu. Saya minta ke dia langsung berdiri di mana tanahnya. Nah, ketika saya sampaikan di depan umat di Bangka Belitung, langsung saya turun dari panggung, ada yang ngomong, saya sudah 10 hektar. Tapi ternyata tanahnya bermasalah.
Karena bermasalah sutet. Dan jalur hijau. Saya kan kebetulan main ke Pontianak, ketemu saya ini Singkawang, wali kota Singkawang. Beliau kan KTP juga tadi Konghucu. Di Singkawang aja katanya. Disumbangkan tanah 10 hektar di Singkawang. Begitu dihitung jaraknya 8 kilo. Untuk bangun jalannya itu udah mahalnya bukan main. Akhirnya ada lagi di Pontianak awalnya 10 hektar, tapi tanah gambut. Baru akhirnya dapat tanah lagi di pusat kota Pangkal Pinang, komplek kelenteng ada, komplek wihara ada, pura ada, di situ akhirnya dibangun. Nanti Menteri PUPR yang akan bangun. Nah mudah-mudahan nanti di sana. Jadi nomor 1 sekarang Singkawang, Bangka Belitung, nomor 2 Kalimantan Barat, Jawa Barat nomor 3. Jawa Timur paling lemah. Jadi di Madiun ini ada yang KPK Konghucu, tapi saya nggak tahu, nggak kenal siapa. Tapi bisa saja pindah. Kenapa tahu tidak diakui, tidak dilayani? Nah ini ada ceritanya. Undang-Undang nomor 1 PS 65 mengatakan bahwa agama yang banyak dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi ada embel-embelnya. Meskipun demikian, mereka yang beragama Zoroastrian, Sikh, Shinto, Tao, Baha'i, sama Yahudi tetap dijamin kemerdekaannya. Nah, kalau itu dilayani harus enam-enamnya. Nggak bisa hanya tahu. Meskipun dalam 6 yang disebut terakhir itu jumlah penganut paling banyak tahu, umatnya paling banyak. Sama mungkin Sikh ya, Sikh banyak. Nah, Baha'i pun banyak, bahkan di PBB pun diakui. Nah, tapi kalau tahu dilayani, yang 5 lagi muncul sama. Persoalannya ada komunitas tertentu yang nggak setuju. Bukan terhadap tahu, tapi terhadap yang lain. Ya saya nggak enak di sini sebutkan. Ya, tapi intinya itu. Jadi kalau ini jadi hambatan. Nah kalau agama Tridharma itu nggak ada, nggak boleh. Karena itu sinkretis. Kalau Buddha ya Buddha, kalau tahu ya tahu, kalau Konghucu ya Konghucu. Tapi kalau Buddha Tridharma, tiga-tiganya itu ya susah. Karena itu sinkretis, Kementerian Agama itu banyak. Seperti itu. Ya. Jadi kalau mau nambah 1, terus soal tenaga rohaniwannya, nah saya udah nawarin. Saya terus terang prihatin, saya nggak lihat agamanya apa, tapi lihat Kelenteng sebagai sebuah institusi, kecuali di Madiun ya, yang megah ini, yang lain pada kekurangan kader. Kami siap untuk melakukan pelatihan, pemahaman tentang dasar-dasar agama, pelayanan kematian, pelayanan pernikahan tahun depan. Dan itu didanai oleh Kementerian Agama. Pesertanya pun mungkin dapat uang saku, tapi nggak seberapa lah. Nah kalau di sini kan malah gratis, makanya bisa pecel sama apa. Silakan, jadi bisa dikumpulin kelenteng-kelenteng di mana kita bantu untuk pelatihan. Bagaimana melayani orang meninggal. Jadi nggak usah ke Solo. Ya, sebagai contoh, ini masih mending bisa undang dari Solo. Di Jambi sama di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, kalau mendatangkan sekong dari mana tempat, Malaysia sama Singapura, berapa ongkosnya? 200 juta. 200 juta. Jadi sekong didatangkan 200 juta untuk melayani kematian. Mendingan orang-orang Madiun jadi sekong. Nopetnya sekarang datang. Ini cuma kalau kerja kayak gini, doanya nggak baik. Kan mengharapkan orang mati semua. Mahal loh, karena mereka percaya kalau nggak disembahyangkan sekong, arwahnya akan balik. Padahal selama ini yang disembahyangkan oleh kita nggak ada yang lapor balik tuh. Seperti itu. Nah ini kan seperti itu. Jadi kesempatan nih, SMTI boleh sponsor pelatihan, kita siapkan. Baik, Pak Budi, para hadirin sekalian, kelihatannya semakin panas ya. Hanya ya kita
selain ya hati kita yang panas ini bertanya, makanannya juga sudah panas, Bapak Ibu. Jadi sesi akan kita lanjutkan sehabis acara santap makan siang. Namun sebelumnya kami minta kepada tadi 2 orang penanya untuk maju ke depan karena ada sedikit cindera mata dari kami untuk diberikan ya. Baik, kepada tim acara dan kami minta dengan hormat pada Bapak Budi dan Bapak Iwan Dumianto untuk berfoto bersama. Baik, di sebelah tengah mungkin. Di depan meja atau di belakang meja? Di depan meja atau depan meja? Silakan untuk maju ke depan meja, Pak. Ya. Baik, silakan untuk diberikan cindera mata. Baik, silakan untuk diambil gambarnya. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada 2 orang penanya. Baik, Mas. Silakan untuk penanya kembali ke tempat. Bapak Budi dan Bapak Iwan untuk. Oh iya, baik. Terima kasih. Baik, ada oleh-oleh spesial dari Bapak Budi kepada Bapak Kemudian. Baik, terima kasih. Baik, oh silakan pakai. Ini ada buku-buku buat orang yang menyukai kepemimpinan kearifan. Di sini ada buku, tapi berupa puisi. Jadi 1 lembar katanya, nggak panjang-panjang, 1 halaman. Karena setiap hari itu saya tuliskan hitungan, dan itu saya sebar lewat WA. Kalau ada yang tertarik nanti bisa WA saya atau di Facebook saya. Tulisan saya udah 10.000 lebih kan, karena setiap hari setiap tahun 9 bulan. Sedangkan buku yang kayak gini ada 25. 3 bukunya malah dikasih pengantar oleh Presiden SBY. 2 kali 3 sama dengan 23 tahun 99 itu. Terus 5 matahari nanti kalau tertarik saya bukai. Ini mendalami kearifan Konghucu ya. Kemudian yang ini judulnya Mekar Layu sama Cantiknya. Dari perempuan nggak usah khawatir, semakin tua boleh keriput, tetap cantik kalau ada artinya yang menjaga. Ini juga ringkasan dalam bentuk puisi ajaran dari Konghucu. Ini meditasi kungnya kung terputus, kung itu ada maknanya itu. Ya. Terus ini cinta tanah air, ya. Berikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah ini agama masa depan. Agama masa depan bukan agama yang mengatakan akulah agama yang paling baik. Nah, ibadah di sini ada. Ya ini ada bulir-bulir kearifan segala macam, bukunya banyak, tapi saya hanya bawa untuk meninjau. Kalau ada yang tertarik, ya nanti saya kirim ke Pak Iwan. Seperti itu. Kalau buku dasarnya ajaran Konghucu ini dalam bahasa Indonesia ini sesu, ada tasye, lun'i, cungyung dan mengce. Jadi kalau orang bicara Konghucu biasanya hanya bicara soal lun'i, padahal ada lun'i, ada tasye, ada cungyung, ada mengce, ada yang ini semuanya. Kalau orang mengatakan Konghucu baru upacaranya nih, jadi tebel nih, upacara dulu.
Dan karena upacara ini dulu diterapkan secara kaku, orang modern nggak tahu. Orang mati yang lingkungan IT itu yang ditinggalkan. Padahal Konfusius sendiri mengajarkan dalam setiap upacara daripada pusing mikirin sesaji apa, lebih baik ada hormat yang mendalam. Bukan tata caranya, bukan makanannya, tapi yang penting ada ketulusan. Itu yang utama. Tapi kita lupa semuanya serba mewah segala macam itu keliru. Mungkin itu sebagai pengajar mahal. Baik, terima kasih. Materi dari Bapak Budi dan juga bagi penanya yang cukup kesempatan dan khawatir akan kita lanjutkan setelah acara makan. Sebelumnya kami persilakan pada Bapak Budi, Bapak Iwan untuk kembali ke tempat. Oh ya, silakan untuk diambil gambarnya dulu. Ya, ini. Baik, terima kasih. Luar biasa ya, beliau mengisikan bagasi pesawatnya untuk buku Subrani. Baik, kami persilakan pada Bapak Budi, Bapak Iwan Budianto untuk kembali ke tempat duduk. Acara nanti akan kita lanjutkan dengan diantar oleh Lia. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, selanjutnya adalah acara santap siang. Sebelumnya ada beberapa hal yang mohon Bapak Ibu memperhatikan, yaitu yang pertama, ruangan untuk makan siang ada di sebelah kanan saya, jadi di pintu yang ada dekat dengan tiang bendera. Sampai sini, silakan Bapak Ibu untuk masuk, boleh makan di dalam ataupun dibawa keluar kembali ke tempat duduk masing-masing. Kemudian untuk perwakilan tamu-tamu VIP kami mohon untuk tinggal sejenak ya, karena akan ada sesi foto bersama dengan Bapak Budi